Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Nur Fauziah dengan NIM 2014-020094. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, pada video kali ini saya akan mengulas kembali materi tentang gangguan berbahasa pada mata kuliah Ilmu Al-Lughah An-Nafsi atau Psikolinguistik. Kenapa seseorang ketika berbahasa kemudian ada gangguan atau ada halangan sehingga bahasa itu tidak dapat terfahami atau tidak tersampaikan kepada pendengar, atau bahasa itu keluar tapi tersendat-sendat, atau mungkin bisa jadi bahasa itu tidak keluar sama sekali. Nah, secara umum ada dua sebab utama gangguan berbahasa. Yang pertama, gangguan akibat faktor medis. Yang kedua, gangguan akibat faktor lingkungan sosial. Nah, gangguan akibat faktor medis ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, gangguan berbicara. Yang kedua, gangguan berbahasa. Yang ketiga, gangguan berpikir. Sekarang mari kita lihat yang pertama, yaitu gangguan berbicara. Ada tiga sebab gangguan dalam berbicara. Yang pertama, sebab mekanik. Yang kedua, sebab psikogenik. Yang ketiga, sebab multifaktorial. Nah, sebab mekanik ini disebabkan karena mungkin dulu lidahnya pernah terluka, ataupun mungkin karena cadel, atau karena alat-alat artikulasi mereka yang bermasalah. Dalam tanda petik, mungkin bisa jadi karena cacat. Yang kedua, psikogenik. Terjadinya sebuah gangguan dalam berbicara karena adanya unsur psikologis. Ada orang yang berbicara manja, seperti anak-anak yang ingin dimanja. Contohnya, mereka mengubah fonem atau bunyi huruf S menjadi huruf C. Misalnya, saya sakit jadi tidak suka makan, akan diucapkan menjadi saya cakit jadi tidak suka makan. Nah, dengan cara berbicara demikian, ia mengungkapkan keinginannya untuk dimanja. Selanjutnya ada yang disebut dengan berbicara kemayu, berbicara dengan huruf yang dipanjang-panjangkan atau nada yang dibuat-buat. Selanjutnya berbicara gagap, mungkin juga karena adanya faktor stres dalam keluarga atau ada kerusakan dominan di dalam otaknya. Yang terakhir yaitu berbicara latah. Nah, yang ketiga yaitu sebab multifaktorial atau banyak faktor yang menyebabkan gangguan berbicara ini. Yang pertama, berbicara serampangan atau sembrono. Berbicara serampangan adalah berbicara dengan cepat sekali, dengan artikulasi yang rusak, ditambah dengan menelan sejumlah suku kata sehingga yang diucapkannya sukar dipahami. Yang kedua yaitu berbicara propulsif. Gangguan berbicara propulsif biasanya terdapat pada penderita penyakit Parkinson. Kerusakan pada otak yang menyebabkan otot menjadi gemetar, kaku, dan lemah. Para penderita penyakit ini biasanya bermasalah dalam melakukan gerakan-gerakan. Mereka sukar sekali untuk memulai suatu gerakan, namun jika mereka sudah memulainya, mereka sulit sekali untuk berhenti. Yang ketiga yaitu berbicara mutis atau mutisme. Penderita gangguan mutisme ini tidak berbicara sama sekali. Sebagian di antara mereka mungkin masih dapat dianggap membisu, yakni memang sengaja tidak mau berbicara. Mutisme ini sebenarnya bukan hanya tidak dapat berkomunikasi secara verbal saja, tetapi juga tidak dapat berkomunikasi secara visual maupun isyarat, seperti dengan gerak-gerik dan sebagainya. Mutisme ini tidak bisa disamakan dengan orang bisu, apalagi dengan bisu tuli. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa ini ada tiga penyebabnya. Yang pertama afasia, yang kedua disleksia, yang ketiga tunarungu. Afasia yaitu ketika seseorang mengalami gangguan akibat persoalan dalam mendengar dan berbicara, atau tuli sejak lahir. Bisa dipastikan orang itu akan bisu, tidak dapat berbicara. Yang kedua yaitu disleksia. Disleksia ini lebih ke proses berbahasa. Orang yang mengalami disleksia
akan mungkin ada kesukaran atau kesulitan dalam mengamati, mengingat urutan waktu. Ini tentu kaitannya dengan pikiran. Nah, contohnya, dia susah sekali dalam menghafal urutan. Mungkin kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 9, mungkin mereka mudah untuk mengingatnya. Namun, jika kita buat 1, 3, 5, 7, 9, atau kita balikan 9, 7, 5, 3, 1, dia akan susah dalam mengingatnya. Ini terjadi karena bisa penyakit bawaan atau memang mengalami sebuah kelainan. Yang terakhir yaitu tunarungu. Orang tunarungu masuk ke dalam kategori orang yang mengalami gangguan berbahasa. Karena dia mengalami gangguan pendengaran, otomatis dia akan mengalami gangguan dalam mengekspresikan bahasa. Nah, yang terakhir kita akan masuk ke dalam gangguan berpikir. Bahasa dan pikiran saling berpengaruh satu sama lain. Mereka saling berterkaitan. Yang pertama yaitu orang yang pikun. Orang pikun adalah orang yang mengalami kemunduran dalam segala macam fungsi intelektualnya, kemunduran dalam hal mengingat, perubahan perilaku, dan lain sebagainya. Na'udzubillah, semoga kita termasuk orang yang terhindar dari kepikunan. Nah, yang kedua yaitu schizofrenik, adalah orang yang terus-menerus mengulangi kata yang dia ucapkan. Yang terakhir depresi. Depresi ini orang yang sering menghayal dan juga sering berhalusinasi. Nah, gangguan akibat faktor medis ini masih bisa berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya, orang tuli bisa berkomunikasi dengan orang tuli juga walaupun mereka menggunakan bahasa isyarat. Nah, beda dengan gangguan akibat faktor lingkungan sosial. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan akibat faktor lingkungan sosial. Ini penjelasannya mungkin pendek dan dapat dimengerti. Contohnya yaitu mungkin kita semua tahu dengan Tarzan, seorang anak yang tinggal di hutan lalu dibesarkan oleh hewan-hewan yang ada di hutan tersebut. Dia manusia, namun dibesarkan oleh para hewan. Nah, dia tidak akan mengetahui bahasa manusia, bahkan dia takut melihat manusia itu. Itulah pentingnya faktor sosial. Walaupun statusnya seorang manusia, namun dia tinggal di hutan dan dibesarkan oleh hewan-hewan, yang dia mengerti hanyalah bahasa-bahasa hewan tersebut. Dia tidak akan mengerti bahasa manusia. Nah, itulah gangguan akibat faktor lingkungan sosial. Jadi, faktor sosial ini sangat penting dalam berbahasa. Nah, baiklah, sampai di sini dulu ulasan materi dari saya. Jika ada kesalahan dari penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.